Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 12 IPS, apa kabarnya? Hari ini kita masuk ke PJJ Ekonomi pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Secara khusus kita akan membahas tugas pertemuan sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi untuk salon Siti Cantik. Untuk permulaan, silahkan kalian siapkan dulu daftar transaksi salon Siti Cantik periode 31 Agustus 2020, dan yang kedua adalah kolom persamaan dasar akuntansinya. Nah, seperti apa cara penyusunannya? Mari kalian simak caranya sebagai berikut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kolom dan transaksinya. Nah, di awal ini, di bagian atas jangan lupa diberi nama perusahaan, yaitu Salon Siti Cantik. Kemudian di sini judulnya. Lalu di sini adalah periodenya. Di sini persamaan dasar akuntansinya adalah periode 1 Agustus 2020. Berarti periodenya di bulan Agustus. Agustus itu sampai tanggal 31 Agustus ya. Kemudian di sini Ibu tuliskan dalam rupiah. Jadi nanti Rp-nya dihilangkan. Nah, kita mulai untuk transaksinya. Di sini ada kolom tanggal, harta meliputi kas, perlengkapan dan peralatan, utang ada utang usaha dan utang bank, dan modal. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan hanya diisi untuk melengkapi keterangan yang transaksinya itu mempengaruhi modal saja. Yuk kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 Agustus 2020 mendirikan salon yang diberi nama Siti Cantik dengan menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta, dan selama bulan Agustus terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Berarti tanggal 1 dulu, tanggal 1 Ibu Siti itu dia menginvestasikan uang 5 juta. Berarti setoran modal awal itu 5 juta. Kemudian modal juga bertambah sebesar 5 juta. Keterangannya adalah modal awal. Modal awal boleh, setoran modal boleh. Kemudian kita lanjut tanggal 2. Siti membeli perlengkapan salon secara tunai dengan harga 1.500.000. Nah, di tanggal 2, karena membeli perlengkapan, maka pengaruhnya adalah kas berkurang 1.500.000 karena membelinya secara tunai ya. Kemudian perlengkapan bertambah 1.500.000. Keterangan tidak perlu diisi karena tidak mempengaruhi modal. Kemudian kita tulis saldonya. Saldo rumusnya adalah penjumlahan di sini. 5 juta ditambah minus 1.500.000 jadi 3.500.000. Kemudian kita drag sama, ketemulah hasilnya ini. Ini adalah saldo per tanggal 2. Kemudian kita lanjut untuk transaksi tanggal 5. Nah, di sini mendapatkan pinjaman uang sebesar 2.800.000 dari Bank BRI. Berarti dapat uang 2.800.000. Kemudian utang banknya juga bertambah karena kita dapat utang 2.800.000. Modal keterangan tidak perlu diisi dan modal tidak perlu diisi karena tidak berpengaruh. Kemudian kita jumlah lagi. Hasilnya adalah kasnya 6.300.000, perlengkapan masih sama 1.500.000, utang banknya 2.800.000, modalnya tetap sama 5 juta. Lanjut ke tanggal 7. Membeli peralatan salon secara kredit sebesar 1.300.000. Nah, ketika membeli peralatan secara kredit berarti tidak pengaruh pada kas. Peralatannya bertambah 1.300.000. Kemudian utang usahanya 1.300.000. Jadi kalau kita ngutang itu masuknya di utang usaha. Nah, kemudian kita tulis lagi saldonya di jumlah. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya tanggal 8. Membeli perlengkapan salon sebesar 1.250.000 baru dibayar 750.000.
Ya, sisanya dibayar kemudian. Berarti kasnya kita berkurang berapa? Kita baru bayar 750.000. Ya, kemudian perlengkapannya bertambah berapa? 1250, 1.250 itu adalah harga totalnya kan? Kemudian peralatan utang usahanya bertambah 500.000 karena tadi kita baru bayar 750.000, sedangkan harganya 1.250.000. Kita tulis saldonya, tambah, oh maaf, ini harusnya berkurang karena kita bayar, jadi tinggal 5.550.000. Kemudian tanggal 12, Siti menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa salonnya sebesar 500.000. Jadi Siti mendapatkan pendapatan sebesar 500.000. Menambah kas dan menambah modal. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Kemudian kita tulis saldonya. Kita jumlah. Kemudian kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Selanjutnya tanggal 14, Siti membayar biaya sewa tempat sebesar 300.000. Jadi membayar biaya itu mengurangi kas dan mengurangi modal. Ini adalah biaya sewa keterangannya. Kita tulis saldonya. Ketemulah hasilnya seperti ini, kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Lanjut untuk tanggal 20, Siti mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Nah, prive itu juga mengurangi kas dan mengurangi modal. Keterangannya adalah prive. Saldonya, cara mencari saldonya tetap sama ya, dijumlahkan. Nanti kalau pengurangnya itu adalah minus ya berarti otomatis nanti hasilnya akan berkurang. Nah, seperti ini. Lalu lanjut untuk tanggal 23. Membayar angsuran pinjaman bank sebesar 275.000. Nah, kita bayar angsuran bank berarti kita berkurang 275.000. Utang bank juga berkurang karena kita cicil 275.000. Keterangan tidak perlu diisi karena tidak mempengaruhi modal, baru kita hitung saldonya. Nah, ketemulah saldo kas dan saldo utang bank yang berubah. Lanjutnya untuk tanggal 25. Melunasi utang atas pembelian perlengkapan pada transaksi tanggal 8. Ingat tanggal 8 tadi kita masih punya utang 500.000, berarti kita akan lunasi di tanggal 25. Ketika melunasi hutang, yang pengaruh adalah kas berkurang 500.000. Utang usaha juga berkurang 500.000. Ya, kemudian kita hitung saldonya. Lanjut untuk tanggal 28, diterima pendapatan atas jasa salon sebesar 250.000. Pendapatan itu menambah kas dan menambah modal. Kalau dibayar langsung tunai, keterangannya adalah pendapatan jasa. Kita hitung lagi saldonya sama dengan dijumlah. Kas dan modalnya bertambah. Lanjut untuk tanggal 30, membayar upah karyawan salon Siti Cantik sebesar 1 juta. Nah, bayar gaji itu mengurangi kas dan mengurangi modal. Keterangannya nanti biaya gaji. Nah, baru ketemulah saldonya.
dijumlah. Oke, di sini kita tahu bahwa saldo terakhirnya itu adalah kas sebesar 3.725.000, kemudian ini adalah perlengkapan 2.750.000, lalu ada peralatan 1.300.000, utang usaha 1.300.000, kemudian ada utang bank 2.525.000 dan modalnya 3.950.000. Ya, kemudian kita hitung rekapitulasinya. Ini Ibu hapus saja dulu, biar nanti tahu kalian angkanya itu dapatnya dari mana. Nah, Ibu hapus dulu. Nah, rekapitulasi itu adalah pengecekan. Dia harus merekap dari transaksi yang terjadi di persamaan dasar akuntansi tadi. Nah, di sini rekapitulasi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Harta itu terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Kita sesuaikan yang ada di kolom. Nah, kasnya itu berapa? Tinggal diselin aja, 3.725.000. Perlengkapannya berapa? 2.750.000 dan peralatannya adalah 1.300.000. Kemudian kita hitung jumlah hartanya. Ya, kita hitung semua ini, ketemulah 7.775.000. Ya, ini adalah penjumlahan dari semua harta. Kemudian kita lanjut ke utang. Utang usaha berapa? Utang usaha adalah 1.300.000. Utang banknya 2.525.000. Maka jumlah utangnya adalah ini, di jumlah ini. Utang usaha dan utang bank ketemulah 3.825.000. Nah, modal kita jumlahkan di sini. 3.950, maka jumlah utang ditambah modal harus sama dengan jumlah harta. Kalau sama, sudah kemungkinan bahwa persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian buat itu sudah betul. Tapi kalau ada perbedaan, pasti ada sesuatu yang salah. Bisa kalian cek lagi di persamaan dasar akuntansinya. Ya, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nanti ketika kalian bingung, nanti bisa ditanyakan ke Ibu lewat WA atau chat di kolom Google Classroom. Nah, agar kalian bisa lebih mahir lagi mengerjakan persamaan dasar akuntansi, mari mencoba. Kita latihan untuk yang kedua. Silakan kalian buat persamaan dasar akuntansi dan rekapitulasinya untuk Zaki komputer. Ibu sudah menyediakan transaksi Zaki komputer untuk periode 31 Desember 2020. Nah, info lebih lanjut tentang soal, kolom, dan bagaimana prosedur mengerjakannya bisa kalian lihat atau kalian baca di Google Classroom kelas 12 IPS. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ada sebuah pantun. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Oke, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.